Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3141. Penjelasan Henderson membuat Arrington tegang. Arrington tidak lagi peduli tentang menyelamatkan muka. Dia bertanya, Henderson, jika kekuatan orang ini lebih tinggi darimu dan mereka memiliki niat jahat, lalu apa yang harus kita lakukan? Henderson menjawab dengan tenang, jika mereka memiliki niat jahat, mereka sudah melakukannya. Kamu harus tahu, mereka datang dengan 8 mobil, dan 1 orang yang turun lebih kuat dari saya. Orang-orang yang tidak keluar dari mobil mungkin lebih kuat darinya. Kalau begitu, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Arrington menyatakan kekhawatiran karena ketakutan, dan buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan meminta Tuan membuat keputusan sekarang? Henderson berkata, saya yakin mereka tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, mereka tidak akan berkomunikasi dengan cara ini. Rupanya Tuan Schultz harus bertemu dengan siapa yang mereka sebut ketua istana mereka. Saat ini, Tuan Schultz tidak tahu apa yang terjadi di luar. Baru-baru ini, kondisinya tidak terlalu baik, karena dia sangat menderita dari Charlie. Reputasinya hancur dan kedua menghilang. Dia juga memberikan sebagian besar hartanya kepada Sophie. Kondisinya sangat merosot. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk kembali. Namun ketika memikirkan bahwa Master Misterius itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak dapat mengetahui identitasnya, dia merasa sangat kecewa. Pada saat ini, Tuan Henderson dan Arrington datang menghadapi situasi di luar. Ini membuatnya semakin kesal. Namun, setelah mendengar bahwa lawannya sangat kuat, dia tidak berani mengabaikannya. Tuan Schultz berusaha menenangkan diri dan berkata kepada Arrington, Arrington, izinkan ketua istana mereka untuk masuk. Saya akan menunggu di sini. Baiklah, Arrington mengangguk dengan cepat, berputar dan kembali ke gerbang. Dia berkata kepada pemuda itu, Tuan kami bersedia menemui ketua istana Anda. Silakan ikut dengan saya. Pemuda itu tidak berbicara. Dia berbalik dan pergi ke mobil kelima. Pada saat ini, celah di jendela mobil sedikit diturunkan. Dan dia membungkuk dan mengeluarkan beberapa kata melalui celah itu. Setelah itu, ketika dia mendengar perintah dari orang-orang di dalam, dia langsung berdiri tegak, memberi hormat secara mengesankan, dan berkata dengan lantang, patuhi, ketua. Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak, semuanya ada di sini, berkumpul. Begitu kata-kata ini terucap, keempat pintu dari 7 mobil lainnya semuanya terbuka. Dan lebih dari 20 pria berbaju hitam turun sekaligus. Setelah itu, semua orang itu berjalan keluar sejauh 3 meter, mengelilingi 8 mobil membentuk lingkaran oval. Mereka menjaga mobil kelima. Saat ini, pintu Rolls-Royce mobil kelima didorong terbuka. Seorang pria muda dengan jaket hitam dan sepatu bot kulit taktis keluar. Pria ini memiliki penampilan yang tampan, sikap yang dingin, dan memperlihatkan mata gelap yang penuh dengan niat membunuh. Pandangan matanya secara langsung dapat menimbulkan rasa yang kuat kepada orang-orang di sekitarnya. Orang ini berdiri diam, dan semua orang langsung berkata dengan hormat, "Selamat datang ketua." Pria itu tidak menanggapi. Dia langsung berjalan gerbang villa keluarga Schultz menuju dengan sedikit main-main. Patriark keluarga Schultz yang bersembunyi dari Sudbury dari Eastcliff, sepertinya keluarga Schultz dalam masalah besar. Arrington kesal sangat mendengar kata-kata tersebut. Namun saat ini dia tidak berani menjawab. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan sudah menunggu di ruang tamu. Silakan ikuti saya. Pria itu berjalan langsung ke gerbang villa bahkan tanpa memandangnya. Setelah melewati halaman dan sampai di pintu masuk utama, Arrington berlari beberapa langkah terlebih dahulu, dan membuka pintu dengan penuh hormat. Pria itu menginjak sepatu bot kulit taktisnya yang keras sepanjang lorong, dan melihat Tuan Schultz duduk di ruang tamu.
Bab 3142. Elder Henderson, yang berada di sebelah Tuan Schultz, benar-benar terkejut melihat pria itu. Aura pria ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Seorang seniman bela diri bintang 4 sepertinya bukan lawannya. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa latar belakang pemuda ini? Mengapa dia begitu kuat? Tuan Schultz tidak menyangka, yang disebut ketua adalah seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Anak muda, mengapa kamu ingin bertemu denganku?" Pria itu memandang Tuan Schultz, tersenyum, dan berkata, "Kakek Schultz, apakah kamu tidak ingat saya?" Cat Van tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sambil berpikir, apakah orang ini masih teman lama? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa mengingat persimpangan antara pemuda ini dan dirinya. Jadi, dia berkata, "Maafkan penglihatan saya yang buruk. Saya benar-benar tidak ingat." Pria itu sedikit tersenyum dan berkata, "Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah saya dan Paman Schultz sangat ramah. Saat itu, Paman Schultz memimpin aliansi anti-Wade, dan ayah saya yang pertama berkontribusi." Setelah itu dia berkata dengan ekspresi muram, sayang sekali dia tidak mendengarkan nasihat Paman Schultz dan menyetujui bersaing dengan Curtis Wade di pasar berjangka. Ayah saya terlalu agresif. Dia jatuh ke dalam jebakan yang diatur dengan hati-hati oleh Curtis. Semua harta keluarga habis. Ayah saya melompat dari atap gedung markas Waldron Group. Setelah itu, Waldron Group secara bertahap menghilang. 7 hari setelah itu, ibu saya mengambil 1 botol obat tidur dan meninggal dunia. Katakanlah menjadi yatim piatu, dan dibawa ke luar negeri oleh kerabat. Ketika Cat Van mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar, dan dia berkata, "Waldron Group, kamu cucu Leonardo Waldron." Ya, pria itu tiba-tiba menembakkan 2 mata tajam, dan berkata dengan tajam, "Aku putra Leonardo. Saya anak satu-satunya, Porter Waldron." Cat Van benar-benar lega saat mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang Porter. Dia hanya memiliki kesan tentang ayahnya, Leonardo Waldron. Dia berpikir dalam hati, 30 tahun yang lalu, ketika Leonardo mengikuti Seldon setiap hari di atas pelana, saya menyimpulkan Leonardo tidak akan pernah menjadi senjata yang hebat. Orang ini tidak cukup menonjol, tidak cukup bijaksana. Dia tidak cukup bijaksana saat melakukan sesuatu, dan tidak memiliki pandangan keseluruhan. Jika Seldon berpikir bahwa dia setia, tidak mungkin mempromosikannya sepenuhnya. Leonardo dapat membuat Waldron Group dengan nilai pasar puluhan miliar. Itu karena dukungan dari Seldon. Hanya saja orang ini masih belum bisa membuat kemajuan. Setelah keluarga Schultz dan keluarga Wade bubar, dia berani bersaing langsung dengan Curtis di pasar berjangka tunggal untuk menunjukkan kesetiaannya. Pada akhirnya, dia kehilangan kekayaannya. Saat itu, Seldon memimpin pemakaman Leonardo. Tidak diduga, istri Leonardo juga bunuh diri dengan minum obat pada 7 hari kematian suaminya. Saat itu, Seldon merasa sangat bersalah. Dia juga memberitahuku bahwa dia ingin mengadopsi putra tunggal Leonardo, Porter. Sayang sekali Porter menghilang dari dunia setelah itu. Tidak ada yang tahu kemana perginya anak ini. Tapi siapa sangka 20 tahun telah berlalu, anak ini muncul di depanku. Selain itu, dari apa yang dikatakan Henderson, orang ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Dan salah satu bawahannya jauh lebih unggul dari Henderson. Mungkinkah pasukan Porter ini sangat hebat? Bab 3143. Mendengar hal ini, Cat Van menjadi sangat bersemangat. Tampaknya Porter ini bukan musuh, dia bahkan teman. Semuanya ada hikmahnya. Jangan katakan apa-apa lagi. Katakan saja bahwa anak ini memiliki ahli bela diri yang lebih kuat dari Henderson. Porter mungkin bisa membantuku. Jadi, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata dengan penuh emosi, "Jadi, kamu putra Leonardo." Tak terduga,
Sungguh tak terduga. Kamu sudah tumbuh besar. Berbicara tentang ini, ekspresi tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghela nafas. Aku masih ingat setelah kematian ibumu, Sheldon ingin mengadopsimu dengan sepenuh hati. Tapi kamu menghilang. Dia lama mencarimu. Kamu tidak ada berita. Dan aku sudah lama menyalahkan dirimu sendiri. Ya, Porter mengangguk dan berkata dengan tenang. Seorang kerabat membawa saya ke luar negeri. Saya masih kecil. Saya tidak tahu bagaimana cara menghubungi Paman Schultz. Cat Van sedikit mengangguk dan menghela nafas. Sheldon pasti sangat senang jika tahu kamu masih hidup. Setelah selesai berbicara, Cat Van bertanya lagi. Porter, apa yang kamu lakukan di luar negeri selama ini? Porter berkata, saya tinggal di Kolombia selama bertahun-tahun, dan saya berkeliling dunia. Kolombia, Cat Van bertanya dengan heran. Apakah kamu menjalankan bisnis di Kolombia? Tidak. Porter mengangkat kepalanya dan berkata, saat berumur 14 tahun, saya bergabung dengan tentara bayaran di Kolombia. Saya bekerja untuk Raja Obat Bius Besar di Kolombia pada tahun-tahun awal. Kemudian saya keluar dan memulai bisnis sendiri. Cat Van bertanya dengan heran. Kamu melakukan bisnis semacam itu? Porter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Saya tidak akan pernah berbisnis obat bius dalam hidup saya. Yang saya maksud dengan kemandirian berarti membangun organisasi tentara dan membayar saya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan penuh kebanggaan. 8 tahun yang lalu, saya mendirikan organisasi tentara bayaran saya sendiri. Saya namakan Istana Wanlong, untuk memperingati orang tua saya, juga untuk mengingatkan diri bahwa saya harus membalaskan dendam orang tua saya. Begitu kata-kata ini terucap, Tuan Henderson tercengang. Dia memandang Porter, dan bertanya dengan suara bergetar. Istana Wanlong milikmu? Ya benar, Porter berkata dengan dingin. Saya mendirikan Istana Wanlong sendirian. Dalam 8 tahun, saya sudah memiliki puluhan ribu elit. Dan Istana Wanlong juga merupakan salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran teratas di dunia. Porter berkata dengan suara keras dengan sedikit emosi. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah kembali ke Cina. Kali ini saya kembali untuk membalaskan dendam kematian orang tua saya dan mencari keadilan untuk mereka. Cat Van tidak tahu tentang Istana Wanlong. Karena meskipun keluarga besar di China sangat kaya, mereka sama sekali tidak berhubungan dengan organisasi tentara bayaran. Organisasi tentara bayaran semuanya berbasis di area konflik. Banyak dari mereka berasal dari dunia ketiga. Dan orang kaya seperti Cat Van berasal dari dunia kedua. Dia tidak tahu seberapa kuat Istana Wanlong. Namun, karena Istana Wanlong memiliki master yang lebih kuat dari Henderson, dan dia berada di 5 besar dunia, maka tidak perlu memikirkannya. Terlebih lagi, yang paling membuatnya bersemangat adalah Porter di sini untuk membalas dendam. Kepada siapa membalas dendam? Tentu saja itu keluarga Wade. Selain itu, Porter telah menjadi pemimpin organisasi tentara bayaran 5 teratas di dunia. Tidak mungkin dia tidak mengetahui kematian Curtis. Mengetahui Curtis sudah mati, namun masih datang untuk membalas dendam. Sepertinya dia berniat membuat keluarga Wade membayar harganya. Karena dia mengincar keluarga Wade, bukankah itu berarti membantu dirinya juga? Oleh karena itu, Cat Van sangat terkejut saat ini dan berkata, hebat. Luar biasa, Leonardo adalah roh di langit. Mengetahui kamu kembali untuk membalaskan dendamnya, dia pasti tersenyum. Mata Porter agak merah, menahan air matanya. Dia menatap Cat Van, dan bertanya, Kakek Schultz, di mana Paman Schultz sekarang? Bertahun-tahun, saya sangat ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Saya datang ke sini, tapi tidak menyapanya. Sudah bertahun-tahun saya tidak menghubunginya. Saya benar-benar malu. Saya harus meminta maaf kepadanya secara langsung. Bab 3144. Cat Van tertegun sejenak, lalu menghela napas panjang, dan berkata dengan masam, Hei, Sheldon, dia menghilang. Apa? Menghilang?
Porter berseru dan bertanya, bagaimana Paman Schultz bisa menghilang? Cat Van berkata dengan emosi, saya tidak tahu. Saya hanya tahu dia menghilang di Aurus Hill. Saya sudah lama mencari, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Dalang di balik masalah ini adalah seorang master top dengan kekuatan luar biasa. Saya pikir ada banyak cara untuk menemukan kebenaran, tetapi tidak ada hasil. Berbicara tentang ini, Cat Van menghela napas panjang. Wajahnya penuh kesedihan. Porter berkata tanpa ragu, serahkan masalah ini padaku. Aku akan mencari tahu keberadaan Paman Schultz dan membawanya kembali. Untuk Porter, dia hanya ingin berterima kasih kepada Sheldon. Karena dia pernah mendengar ayahnya bercerita. Ketika ayahnya masih muda, lelaki tua dari keluarga Schultz selalu memandang rendah ayahnya. Namun, Sheldon selalu sangat baik pada ayahnya. Dengan dukungan dan bantuan Sheldon, ayahnya mampu meningkatkan asetnya lebih dari 10 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa Sheldon adalah dermawan ayahnya dan bahkan seluruh keluarga Waldron. Oleh karena itu, ketika Porter datang, dia tidak ingin terlalu sopan pada Cat Van. Apalagi, dia telah memperhatikan situasi keluarga Schultz saat berada di luar negeri. Porter mengetahui tentang Sheldon yang terpaksa menutupi kesalahan Cat Van karena urusan Rosalie. Sheldon bahkan dikirim ke Australia oleh Cat Van. Porter memiliki kesan buruk tentang Cat Van. Sekarang dia mendengar Sheldon menghilang. Dia sangat cemas, dan ingin segera memerintahkan bawahannya pergi ke Aurus Hill untuk menyelidiki. Namun, ketika dia berpikir bahwa ada satu hal penting yang harus dilakukan, dia untuk sementara menekan dorongan hatinya. Segera, dia melihat ke arah Tuan Schultz, berlutut dengan satu kaki, dan berkata tanpa malu-malu, Kakek Schultz, Paman Schultz memperlakukan keluarga saya dengan sangat baik. Sekarang dia hilang. Saya akan berusaha keras menemukan keberadaannya. Hanya saja, saat ini aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan yang telah aku tunggu selama 20 tahun. Jadi, tolong beri saya waktu. Setelah Festival Qingming, saya akan mengerahkan semua master Istana Wanlong dan mencoba yang terbaik untuk menemukan Paman Schultz. Cat Van bertanya dengan bingung. Porter, hal penting apa yang kamu maksudkan? Porter berkata dengan mata tajam dan nada dingin. Balas dendam orang tuaku. Balas dendam, Porter berkata dengan muram. Saya dengar keluarga Wade baru saja membangun kembali makam leluhur beberapa waktu lalu. Mereka bahkan secara langsung mengembangkan gunung untuk makam leluhur berdasarkan Feng Shui. Gunung itu bernama Winteri. Mereka akan mengadakan upacara pemujaan leluhur saat Festival Qingming ini. Itu benar. Kelopak mata Cat Van berkedut liar ketika mendengar ini. Dan dia berkata, fakta bahwa keluarga Wade menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung Winteri telah lama menimbulkan sensasi di East Cliff. Dikatakan bahwa mereka telah menemukan Geomancer Top. Master itu tinggal di Gunung Winteri selama 3 tahun. Ini menghebohkan. Porter mengertakkan gigi dan berkata, tetapi setelah ayah bunuh diri dari gedung, abunya hanya dapat disimpan di pemakaman di pinggiran kota East Cliff. Saya ingat Paman Schultz membayar pemakaman untuk ayah saya. Cat Van mengangguk dan berkata dengan emosi, setelah ibumu meninggal karena minum obat, pamanmu Sheldon juga mengurus pemakamannya. Abunya dimakamkan bersama ayahmu. Sheldon menghabiskan banyak uang untuk membelinya di kuburan. Dia membeli area yang luas dan membangun kuburan untuk mereka berdua. Ketika Porter mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dengan erat, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, Porter berkata dengan penuh kebencian, orang tua saya meninggal secara tragis satu demi satu. Dan pelakunya, Curtis, terbaring di Gunung Winteri, yang merupakan harta pertanda geomantik. Saya akan membawa pasukan saya ke Gunung Winteri. Aku akan menggali peti mati Curtis dari kuburan leluhur keluarga Wade di hadapan keluarga Wade, dan membuang abunya. Aku akan membongkar seluruh kuburan leluhur keluarga Wade, lalu memaksa keluarga Wade menyerahkan Gunung Winteri dan mengubah namanya menjadi Gunung Waldron.
Aku ingin semua orang di keluarga Wade mengenakan kain kabung dan berbakti dan berlutut. 3 pemujaan dan 9 kowtow untuk menyambut peti mati orang tuaku ke Gunung Waldron dan memberi mereka pemakaman besar. Bab 3145. Cat Van sangat bersemangat melihat ambisi Porter. Bahkan dirinya tidak berani melakukan hal yang keterlaluan kepada keluarga Wade. Memikirkannya, dia tahu bahwa jika seseorang di lingkaran keluarga kaya raya ini menelanjangi kuburan leluhur keluarga lain, dan bahkan mengambil abu keluarga tersebut, dan akhirnya menguasai kuburan leluhur keluarga lain, apa yang akan terjadi? Apakah ada hukumnya? Dan jika dia benar-benar melakukan hal yang begitu kejam, bagaimana dia akan bertahan di lingkaran ini di masa depan? Siapa yang mau bekerja sama dengan orang seperti itu? Porter ini binatang buas yang sesekali ingin menggali kuburan leluhur orang lain. Namun, meskipun Cat Van juga merasa bahwa rencana balas dendam Porter sangat mengejutkan, tetapi ketika dia berpikir bahwa target balas dendamnya adalah keluarga Wade, dia sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak. Sekarang seseorang akan menggali kuburan leluhur keluarga Wade, lalu memaksa anjing tua Yeremia itu untuk memakai rami dan berbakti ke pemakaman Leonardo. Apakah ada yang lebih menyenangkan di dunia selain ini? Tidak. Sama sekali tidak ada. Jika semua ini bisa menjadi kenyataan, maka keluarga Wade akan hancur total. Apa hak keluarga yang bahkan tidak bisa menjaga kuburan leluhur untuk mempermalukan orang? Siapa lagi yang akan menganggap mereka serius di masa depan? Memikirkan hal ini, Cat Van melangkah maju, mendukung Porter yang sedang berlutut, dan berkata dengan penuh semangat, "Porter, jika kamu ingin melakukan ini, aku pasti akan mencari keadilan untuk orang tuamu." Porter menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, "Saya ingin membalas dendam orang tua saya secara pribadi. Kakek Schultz tidak perlu ikut campur." Ketika Cat Van mendengar ini, dia merasa lebih bangga. Dia sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam hal semacam ini. Karena begitu berpartisipasi, dia harus menanggung keburukan bersama Porter. Porter sendiri adalah seorang tentara bayaran, dan dia tidak bercampur dalam lingkaran kaya domestik. Dia tidak perlu peduli dengan pendapat orang-orang di lingkaran tentang dia. Lebih penting lagi, Porter terkenal sebagai seorang master, dan dia ingin membalas dendam orang tuanya. Jika keluarga Schultz berpartisipasi dalam masalah ini, itu akan menjadi master yang tidak diketahui. Karena master itu berasal dari orang yang tidak dikenal, dia akan jatuh ke dalam perangkap orang lain, dan Cat Van tidak ingin berada dalam masalah seperti itu. Jadi, dia mengulurkan tangan dan berkata dengan lugas, "Kamu ingin membalas dendam orang tuamu. Aku mengerti ini dengan sangat baik. Namun, Panteonmu adalah organisasi tentara yang dibayar di luar negeri. Aku akan menghubungkanmu." "Baiklah," Porter menjawab, dan berkata dengan mata tegas, "Kakek Schultz, jangan khawatir. Setelah aku menandatangani keluarga Wade, aku akan mencari keberadaan Paman Schultz. Pemakaman orang tuaku adalah segalanya. Terima kasih kepada Paman Schultz yang mengaturnya. Ketika makam orang tua saya dipindahkan ke Gunung Winteri, saya juga berharap Paman Schultz bisa hadir untuk menjadi saksi." "Bagus, bagus, bagus," Cat Van berkata dengan penuh emosi. "Jika Sheldon tahu kamu telah mencapai apa yang telah kamu dapatkan hari ini, dan kembali ke China untuk membalas dendam orang tuamu, dia akan sangat senang. Kamu tidak tahu, selama ini, Sheldon merasakan kerinduan dengan kematian orang tuamu. Aku tidak tahu sudah berapa kali dia mengungkapkan di depanku." Bab 3146. Porter memuaskan. "Aku tidak akan mengecewakan Paman Schultz." Porter berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakek Schultz, tolong maafkan saya sudah mengganggumu. Aku datang ke pintumu hari ini. Saya baru saja kembali ke China. Masih banyak hal yang harus saya tangani. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Cat Van dengan cepat berkata, "Porter, kamu baru saja kembali ke China setelah sekian lama. Kamu harus memberi saya kesempatan untuk membersihkan debu kamu. Bagaimana? Kamu dan bawahanmu bisa menunggu sebentar.
Saya akan mengatur dapur belakang untuk menyiapkan perjamuan. Kita minum dan mengenang masa lalu. Perlu diingat, Sheldon sudah lama merindukanmu. Jika dia tahu kamu kembali dan aku tidak menahanmu untuk makan, dia pasti akan menyalahkanku. Karena tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Porter selalu sangat berterima kasih kepada Sheldon. Mendengar ini, karena sesepuh telah mengeluarkan undangan, dan sesepuh ini adalah ayah Paman Schultz, dia juga merasa jika dia tidak tinggal untuk makan sebelum pergi, dia tidak memiliki etiket. Jadi, dia segera menangkupkannya sambil berkata, "Kalau begitu, baiklah." Cat Van sangat gembira, dan segera memerintahkan Arrington, minta dapur menyiapkan perjamuan untuk para tamu terhormat. Jika tenaga tidak cukup, pergilah ke restoran terbaik di Sudbury dan undang seluruh dapur kemari. Kamu harus menyiapkan yang terbaik, hidangan terbaik, anggur terbaik. Jika ada yang tidak memenuhi standar teratas, saya akan meminta pertanggungjawabanmu. Arrington menjawab dengan hormat, "Tuan, jangan khawatir. Saya akan melakukannya." Cat Van mengangguk dan berkata kepada Porter, "Porter, pertama-tama ajak bawahanmu masuk, beristirahat dan minum teh. Jika butuh sesuatu, beritahu para pelayan. Mereka akan melayanimu dengan penuh perhatian. Aku sudah tua, aku tidak dalam kesehatan yang baik. Saya perlu minum obat dan menghirup oksigen saat ini, untuk menghemat energi. Saya akan minum lagi di meja anggur nanti." Sikap hangat dan ramah Cat Van juga membuat kesan Porter tentang dia sedikit lebih tinggi. Porter juga menunjukkan sedikit rasa hormat dalam kata-katanya, mengangguk dan berkata, "Kakek Schultz, silakan. Aku akan duduk di sini saja." Cat Van mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata kepada Henderson yang ada di dekatnya, "Oh, Henderson, kamu bisa menemaniku kembali ke kamar." Henderson dengan cepat berkata, "Baik, Tuan. Saya akan membantu Anda." Nyatanya, Cat Van sama sekali tidak perlu minum obat atau menghirup oksigen. Dia harus mencari alasan untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi, karena dia tidak sabar mencari tahu dari organisasi Henderson seperti apa Istana Wanlong ini, dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Cat Van memimpin Henderson sampai ke dalam ruangan. Setelah menutup pintu, dia menjawab dan bertanya kepada Henderson, "Dari mana asal Istana Wanlong itu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya?" Henderson buru-buru berkata, "Tuan, wajar jika Anda belum pernah mendengar Istana Wanlong. Saya harus mengatakan bahwa Istana Wanlong sangat kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Mereka hampir tidak pernah gagal di bidang tentara bayaran. Saya mendengar beberapa rekan seni bela diri luar negeri dikatakan bahwa ada begitu banyak master di Istana Wanlong, dan kekuatan lebih tinggi dari saya. Setidaknya ada orang, atau mungkin puluhan orang." "Sial," Cat Van berseru. "Apakah ini omong kosong? Bagaimana kekuatan Istana Wanlong bisa begitu besar? Di Cina yang begitu besar, jika ingin menemukan seseorang yang lebih kuat dari diri Anda, saya khawatir tidak akan ada 5 orang. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak master hanya dengan satu Istana Wanlong?" Henderson berkomentar, "Tuanku, dalam kedamaian dan kemakmuran jangka panjang negara, tidak ada ruang bagi master seni bela diri untuk bermain. Sama seperti agen pendamping sebelumnya, itu sangat diperlukan di masa-masa sulit di zaman kuno. Tetapi sekarang, selain dari tempat-tempat yang dilanda perang, bagaimana orang bisa makan menyajikan nasi ini? Jika ingin makan nasi ini di China, mereka bahkan mungkin tidak bisa makan kotoran. Jadi sebagian besar master seni bela diri tidak dapat menghasilkan uang di Tiongkok. Mereka harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pijakan. Ada beberapa yang mendukung saya di geng perantauan Tionghoa. Sebagian besar master ini pergi ke luar negeri untuk pengembangan dalam beberapa dekade terakhir. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada bonus ganda tongkat merah yang dikatakan di luar." Setelah jeda, Henderson melanjutkan, "Selain itu, Raja Obat Bius di Kolombia dan Meksiko, mafia di Italia dan Amerika Serikat, dan Yamaguchi Gumi di Jepang,
Semuanya memiliki master top. Semua master itu dipertahankan oleh organisasi ini. Orang-orang besar umumnya tidak mudah keluar. Berbicara tentang ini, Henderson memikirkan sesuatu. Dan berkata lagi, ngomong-ngomong, di tahun-tahun awal, masih banyak master di China yang membangun bisnis sendiri di luar negeri. Mereka semua memiliki geng atau organisasi sendiri. Skalanya mungkin tidak sebesar Istana Wanlong. Beberapa hanya memiliki orang tertentu. Meski begitu, mereka tidak bisa diremehkan. Begitu melihatnya Master Top bekerja sama selama 10 tahun atau bahkan puluhan tahun. Begitu mereka tertarik untuk melakukan operasi pemanggalan. Bahkan Porter harus mempertimbangkannya. Mendengar ini, Cat Van mau tidak mau berseru. Jadi, perairan di luar negeri benar-benar tak terduga. Bab 3147. Mendengar seruan Cat Van, Penatua Henderson sangat setuju dan berkata, Tuan, ada terlalu banyak sisi gelap yang tidak diketahui di dunia luar negeri. Penuh dengan kotoran dan bercampur dengan baik dan jahat. Selain itu, semakin tempat itu bergejolak, semakin mudah memelihara organisasi yang kuat seperti Istana Wanlong. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa penguasa Istana Wanlong masih sangat muda. Aku tidak dapat membayangkan nasib seperti apa yang dimiliki tentara Wanpo ini. Dia dapat membangun Istana Wanlong yang sangat kuat dalam waktu singkat. Orang biasa tidak mungkin melakukannya, namun caranya. Cat Van mau tidak mau bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan sumber keuangan Istana Wanlong? Keuangan mereka sangat kuat. Henderson berkata dengan serius, organisasi tentara bayaran semacam ini memiliki profitabilitas yang sangat tinggi. Setelah jeda, Henderson melanjutkan, pendapatan Istana Wanlong diperkirakan setidaknya mencapai ratusan miliar dolar setahun. Apa? Cat Van bertanya dengan tercengang. 100 miliar dolar setahun. Ini mesin pencetak uang. Penatua Henderson menjelaskan, Tuanku, 100 miliar dolar sepertinya banyak. Tapi jangan lupa, ada puluhan ribu tentara yang dibayar di Istana Wanlong. Tentara bayaran ini semuanya adalah master yang menjilat darah di ujung pisau. Gaji rata-rata mereka sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah prajurit paling biasa, tidak akan melakukan kerja keras seperti ini jika dia tidak menghasilkan ratusan ribu dolar setahun. Perwira tingkat tinggi di tentara bayaran. Saya pikir rata-rata gaji tahunan mereka setidaknya 3-400 ribu dolar. Kalau ada 50 ribu orang, gaji mereka akan menelan biaya 10 hingga 20 miliar dolar AS setahun. Ini baru biaya gaji, belum termasuk biaya pokok, biaya pelatihan, biaya makan, biaya transportasi, dan biaya pemeliharaan senjata dan peralatan. Dan biaya yang lebih besar adalah senjata dan amunisi. Satu peluru harganya beberapa dolar, satu granat harganya ratusan dolar, dan satu set peluru artileri harganya puluhan ribu dolar. Saat dicetak, uang yang dihabiskan lebih cepat daripada uang yang dihasilkan. Selain itu, untuk organisasi tentara bayaran peringkat atas ini, informasi dari mulut ke mulut sangat penting. Begitu ada korban di pihak mereka, mereka harus bertanggung jawab sampai akhir. Jika seseorang terluka, mereka harus memberikan perawatan medis lengkap. Jika seseorang meninggal, mereka harus membayar pensiun yang besar. Berbicara tentang ini, Tuan Henderson menyimpulkan, saya memperkirakan laba bersih tahunan Istana Wanlong seharusnya sekitar 10 miliar dolar AS. Cat Van berkata dengan emosi. 10 miliar dolar AS juga sangat besar. Orang-orang ini hidup di luar hukum sepanjang tahun, dan mereka tidak perlu membayar pajak. Penghasilan mereka menjadi milik mereka sendiri. Henderson mengangguk dan berkata, sejauh yang saya tahu, mereka sekarang berkembang pesat di negara-negara yang dilanda perang di dunia ketiga. Mereka membangun pangkalan di mana-mana. Diperkirakan biaya investasi keseluruhan juga sangat tinggi. Namun setelah mengakar di seluruh wilayah yang dilanda perang, kekuatan mereka akan naik ke tingkat berikutnya. Cat Van mengerutkan kening, dan berseru, saya tidak pernah berpikir bahwa Porter Waldron ini sangat mampu. Di tempat di luar hukum,
di mana bahkan keselamatan pribadi yang paling dasar pun tidak dijamin. Dia dapat menciptakan kekuatan yang kuat. Organisasi tentara bayarannya tidak sederhana. Dibandingkan dengan pemikiran sederhana dan bodoh dari pemikiran saya tidak tahu seberapa baik hal itu. Tuan Henderson setuju dan berkata, orang ini memang tidak sederhana. Saya pikir dia sangat berterima kasih atas kebaikan tuan muda keluarganya saat itu. Jika Anda dapat memanfaatkan ini dengan baik, Tuan, mungkin bisa memberikan bantuan yang lebih besar kepada kita. Cat Van mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, ya, ini jelas sekali kesempatan seumur hidup untuk keluarga Schultz. Bab 3148. Setengah jam kemudian, Zevan, Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong, memimpin 1000 tentara untuk memutar ke arah sayap barat Pangkalan Hamid. Di Sudbury, para pelayan keluarga Schultz telah menyiapkan beberapa hidangan mewah. Cat Van dengan ramah mengundang Porter dan para pengikutnya untuk duduk di jamuan makan. Sambil memegang tangan Porter dan mengajaknya duduk di sana, dia tidak lupa untuk terus menjalin hubungan dengan Porter. Cat Van berkata, Porter, jika ayahmu tahu apa yang telah kamu capai hari ini, rohnya di surga akan sangat senang. Memikirkan almarhum ayahnya, Porter menjadi sangat emosional di dalam hatinya. Dia berkata dengan serius, saya datang ke sini, selain membalas dendam orang tua saya juga ingin memberitahu pengalaman saya selama bertahun-tahun di depan kuburan mereka, untuk menghibur roh mereka di surga. Harus, itu harus. Cat Van mengangguk beberapa kali, dan bertanya, ngomong-ngomong, Porter, apa rencana spesifikmu untuk membalas dendam pada keluarga Wade? Porter membuka mulutnya dan berkata, saya sudah meminta bawahan saya menggunakan identitas lain untuk membeli kembali rumah keluarga tua Waldron. Nanti sore, saya akan berangkat ke Eastcliff. 3 Raja Istana Perang Wanlong sedang tidak ada tugas. Mereka dan akan bergabung denganku di Eastcliff. Saat dia mengatakan itu, Porter menatap dengan suara membunuh yang kuat. Lalu berkata dengan dingin, pada saat itu, 4 Raja Istana Wanlong akan berkumpul di Eastcliff, dan Master Istana Wanlong lainnya akan menyusul ke Eastcliff dari seluruh penjuru dunia. Aku akan membawa mereka, 16 Jenderal Istana Wanlong dan ratusan elit, untuk menghancurkan Gunung Winteri. Mendengar ini, darah Cat Van mendidih di nadinya yang berbaring, dan dia buru-buru bertanya, Porter, di mana 3 raja perangmu saat ini? Porter berkata dengan tenang, yang satu di Palestina, yang lain di Yaman, dan yang ketiga di Suriah. Cat Van mengangguk ringan, berpikir pada dirinya sendiri, semua tempat itu ada perang sepanjang tahun. Jadi, dia memuji. Tempat-tempat ini terus-menerus memutar. Bawahan kamu telah berlatih di tempat semacam ini sepanjang tahun. Tingkat pertempuran yang sebenarnya pasti sangat bagus. Dibandingkan dengan perusahaan Blackwater yang terkenal, saya khawatir mereka tidak jauh lebih baik. Porter berkata tanpa kerendahan hati. Dalam hal tingkat pertempuran yang sebenarnya, Istana Wanlong saya tidak kalah dengan perusahaan seperti Blackwater di Amerika Serikat. Wajar jika saya menduduki peringkat pertama dalam organisasi tentara dengan bayaran berskala besar. Berbicara tentang ini, Porter berkata dengan jijik, perusahaan seperti Blackwater bisa menjadi terkenal di seluruh dunia tidak lebih dari taktik banyak orang dan dukungan Gedung Putih. Saya dengan Istana Wanlong bisa menyusul mereka dalam waktu singkat. Kami akan menjadi perusahaan tentara bayaran nomor 1. Cat Van tertawa, dan berkata, saya yakin kamu tidak punya masalah. Porter mengangguk, dan berkata dengan arogan, perusahaan Blackwater Amerika disewa oleh pemerintah Suriah beberapa waktu lalu. Suriah ingin melenyapkan pemberontak dalam negeri, namun Blackwater membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai hasil. Kerja sama tersebut hanya berlangsung sebulan sekali, dan momentumnya sudah lewat. Saya percaya dalam setengah bulan lagi, kami dapat sepenuhnya mengalahkan lawan dan mendapatkan kemenangan besar. Pada saat itu, Istana Wanlong akan menamparkan wajah Blackwater di depan organisasi tentara yang membayar seluruh dunia. Mengatakan itu,
Porter berseru dengan ambisi besar. Setelah kami mencapai kemenangan, kami akan membangun pangkalan tentara yang bayarannya di Suriah seluas lebih dari 100 km persegi. Istana Wanlong akan berdiri tegak di puncak tentara bayaran dunia. Cat Van tercengang ketika mendengarnya, dan berkata, 100 km persegi. Bagaimana Suriah bisa memberikan tanah seluas itu ke Istana Wanlong? Porter berkata dengan acuh tak acuh. Ini kondisi yang saya capai bersama mereka. Saya membantu mereka membasmi pemberontak. Mereka memberi saya tanah dan semua kemudahan yang saya butuhkan. Hak untuk menggunakan 100 km persegi tanah benar-benar tidak cukup di daerah yang sedang berkembang. Namun di tempat seperti itu, di mana burung tidak mau membuang air dalam jumlah besar, bukan masalah besar yang menggandakan luasnya. Dan keuntungan bagi Suriah. Mereka memiliki kerjasama jangka panjang dengan Istana Wanlong. Istana Wanlong akan membantu mereka memelihara stabilitas. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, saling membantu dan sama-sama menang. Bab 3149. Penjelasan Porter sangat mengejutkan Cat Van. Yang tadinya Cat Van hanya ingin mengambil keuntungan dari Porter, sekarang dia sangat mengagumi Porter. Sungguh mengagumkan ada seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun dapat berkembang dengan sukses di dunia yang penuh dengan peluru. Cat Van mengambil gelas anggur, dan berkata dengan tulus, Porter, aku tidak pernah membayangkan siapapun dalam hidupku. Curtis Wade yang pertama, dan kamu yang kedua. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Ketika Porter mendengar kata Curtis, ekspresinya sedikit dingin. Segera, dia menatap Cat Van dan bertanya dengan serius, Kakek Schultz, apakah Curtis benar-benar legenda? Cat Van mengangguk dan berkata dengan tulus, meskipun saya memiliki keluhan yang mendalam dengan keluarga Wade, harus aku akui Curtis memang sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak orang-orang yang berkeinginan memiliki anak seperti Curtis. Ekspresi Porter menjadi serius, dan dia bertanya dengan serius, Kakek Schultz, saya ingin tahu apa yang membuat Curtis begitu kuat. Cat Van berkata dengan emosi, oh, Curtis orang berpendidikan dan sangat anggun. Dia bukan seorang seniman bela diri, namun tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak berdaya. Dia bukan praktisi seni bela diri. Porter bertanya lagi, lalu mengapa semua orang mengira dia kuat? Cat Van berpikir sejenak, dan berkata dengan sangat serius, kata kuat tidak selalu berarti tinju yang keras. Saya pribadi berpikir ada 3 kekuatan Curtis. 3 kekuatan, Cat Van berkata. Pertama, kepribadiannya yang kuat. Kamu tahu, kebanyakan orang dilahirkan tidak patuh dan tidak mau dipimpin oleh orang lain. Namun kepribadian Curtis membuat banyak orang mau mengikuti dan mematuhinya. Kedua, kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Curtis memiliki pemikiran strategis dan visi keseluruhan yang luar biasa. Di dunia bisnis, dia adalah seorang jenius top yang mampu merencanakan strategi dan memenangkan kemenangan ribuan mil jauhnya. Yang ketiga, kemampuan pengendalian dirinya yang berbeda dari orang biasa. Curtis tidak pernah melakukan hal-hal agresif karena situasi yang optimis, atau terlalu berhati-hati karena situasi yang pesimistis. Seperti pasar berjangka yang selalu berubah, Curtis dapat dengan teguh mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya di pasar yang naik pesat. Bahkan jika semua orang optimis dan berpikir bahwa itu akan terus meningkat tajam pada periode berikutnya, dia tidak akan mengubah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Selain itu, Curtis memiliki penggemar yang tak terhitung banyaknya. Wanita yang menyenangkan bahkan memberi semangat dari Eastcliff ke Raventon, dari Cina ke luar negeri. Pria yang bisa melakukan ini. Dalam kehidupan nyata, saya hanya melihat dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, Cat Van menghela nafas. Secara keseluruhan, orang ini adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Mendengar ini, Porter tidak dapat menahan diri untuk menggerutu. Dia bertanya, Curtis sangat kuat. Mengapa dia mati? Siapa yang membunuh? Ada desas-desus di luar bahwa keluarga Schultz terbunuh. Saya ingin tahu apakah itu dapat dipercaya.
Cat Van mencibir dan berkata, saya beritahu kamu, ketika Curtis berada di puncaknya, keluarga Schultz kami berhasil bertahan hidup dengan menyatukan banyak orang untuk membentuk aliansi anti-Wade. Aliansi anti-Wade ini sebenarnya bukan organisasi yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Aliansi ini didirikan untuk terhubung dalam grup agar tetap hangat. Jika kami memiliki kemampuan untuk membunuh, kami tidak akan dikalahkan olehnya di pasar. Kami hanya bisa bertahan dengan cara memasak. Terlebih lagi, Curtis sudah keluar dari dunia bisnis ketika dia meninggal. Apa maksudnya kita membunuh saat itu? Semua orang yang berbisnis. Siapa yang akan dibunuh tanpa hasil? Porter mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya lagi, lalu siapa sebenarnya yang membunuh? Bab 3150. Cat Van menghibur. Saya tidak tahu pasti terkait kematian. Ada pendapat yang berbeda tahun-tahun itu. Namun tidak ada yang memiliki bukti konklusif. Masalah ini telah berlalu terlalu lama. Tidak ada lagi yang mencari kepuasan. Porter mencibir dan berkata, tampaknya tidak cukup hanya memiliki pemikiran menyusun strategi dan memenangkan ribuan juta. Jika ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, harus memiliki pikiran yang tajam dan kepalan tangan yang kuat. Jika Curtis memiliki 1/10, atau bahkan 1/100 kekuatan Istana Wanlong, dia tidak akan ditembak di usia muda. Cat Van sedikit terkejut, dan kemudian dia menyadarinya, dan dengan cepat tersenyum dan berkata, Porter, kamu benar. Memang tidak cukup hanya menggunakan otak. Keterampilan sipil dan militer adalah raja. Cat Van berkata dengan nada menyanjung. Menurut saya, kamu adalah model gabungan keterampilan sipil dan militer. Di masa depan, kamu dan Istana Wanlong akan memiliki masa depan tanpa batas. Ayo, aku menghormati kamu. Porter tersenyum, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata kepada Cat Van, Istana Wanlong akan memenangkan kemenangan besar di Suriah. Dan saya akan memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Waldron. Istana Wanlong akan memerlukan waktu 3 hingga 5 tahun, mengandalkan pangkalan di Suriah, menyusup sepenuhnya, dan bahkan mencakup seluruh wilayah Timur Tengah. Saat itu, kami akan menjadi Raja Tentara Bayaran. Raja Tentara Bayaran adalah tujuan utama kedua dalam hidup Porter. Dan yang pertama, tentu saja, membalaskan dendam orang tuanya. Hidupnya tak jauh dari 2 gol tersebut. Situasi perang Suriah saat ini sangat bagus. Kemenangan terakhir pasti akan diraih sebelum Festival Qingming. Saat itu, Panglima Perang keempat di bawah komandonya akan berkumpul di East Cliff. Menghabisi keluarga Wade, lalu pergi ke Suriah untuk berkembang dengan segenap kekuatan mereka. Semua ini sekarang menunjukkan tren kesuksesan. Namun ketika Porter sedang bersemangat di meja anggur, situasi perang di Suriah tiba-tiba berubah. Zevan, yang memimpin 1000 tentara Istana Wanlong memasuki lembah, tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Di balik getaran senjata, 1000 pasukan diam-diam berjalan di sepanjang jurang di samping jalan pegunungan dan berbelok ke sisi barat pangkalan Hamid. Rute yang dipilih Zevan sangat tersembunyi. Hampir seluruh lembah dan lereng di sini tidak terlihat dari dataran tinggi tempat pasukan Hamid berada. Ditambah dengan deru suara penembakan yang menutupi, Zevan yakin anak buah Hamid tidak menyadari ada satu unit yang meninggalkan medan perang frontal. Jalan pegunungan terjal, dan agar tidak diketahui oleh anak buah Hamid, mereka membuat rute melingkar. Oleh karena itu, meskipun mereka berjalan cepat, namun memakan banyak waktu karena menempuh lintasan lingkaran besar. Namun, Zevan sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Dia mengira bisa menyembunyikan kebenaran dari langit. Namun dia tidak pernah bermimpi bahwa sejak dia berangkat memimpin pasukan, drone Hamid di langit sudah menangkap pergerakan pasukannya. Dan sekarang, Hamid telah memasang jebakan maut, menunggu mereka menceburkan diri ke dalam perangkap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.